Jadi seperti apa menara hitam itu? Tempat itu seperti istana yang luas dan berkilauan. Yang lain mengatakan, ada banyak item berbeda yang bisa dibeli di menara, namun kebanyakan orang akan membeli potion. Petualang lain mengatakan, jika ingin hidup di menara kita tidak boleh melewatkan lantai training. Agar kita cukup kuat untuk melawan monster, itu isi ingatan Sejun, ketika melihat media sosial. Namun Sejun hanya mendapati tempat kosong dan sepi. Dia tidak menemukan apapun, bahkan dia sudah seharian menjelajahi gua, sambil berteriak meminta pertolongan, sudah pasti tidak ada petualang di sekitar sini. Ini sudah pasti kalau dia tersesat dan tidak ada di lantai 1 menara. Suara alarm memecah lamunan Sejun, sudah 1 hari penuh dia berada dalam gua, dia pun mulai merasa lapar. Sejun mengeluarkan isi tasnya dan menghitung perbekalannya, 1 botol air, 27 tomat cherry, 10 daun bawang, 7 labu, 1 apel yang langsung dimakan oleh Sejun. Apel ini manis sekali, namun ini tidak cukup. Sejun memakan ubi yang belum dimasak, merasakan teksturnya yang renyah, dia merasa ini jauh lebih enak dari dugaannya. Setelah tersedak dia meminum airnya, Sejun kembali terjebak dalam lamunannya. Dia harus mencari jalan keluar sebelum kehabisan makanan. Jika tidak ada yang menemukannya dia akan berakhir di tempat ini. Dia bangkit dan berkata, aku tidak mau berakhir seperti ini. Dia sedang bermimpi untuk masuk ke dalam menara, tidak mungkin dia akan mati di sini. Sejun mengambil sisa apel yang sudah dimakannya, lalu dia menanam apel. Sejun mengambil daun bawang memisahkannya dengan batangnya, lalu ditanam, dan daunnya akan dimakan. Dia juga menanam 2 ubi dan 3 tomat cherry-nya. Sejun akan melakukan apapun untuk bertahan hidup di menara, lalu dia mengucapkan dengan keras, tumbuhlah makananku, kalian adalah harapanku. Tubuh Sejun tersentak dan merasakan tekanan yang kuat. Ternyata dia menemukan fenomena yang disebut Blue Moon. Tubuh Sejun merasa tidak tahan dengan atmosfer itu. Sebelum pingsan Sejun melihat bayangan naga hitam, sangat cantik dan menawan. Sejun bangun dari pingsannya, karena alarm di ponselnya. Sejun menyadari dia sudah 2 hari pingsan, ini sangat mengejutkan. Dia mencoba bangkit dari tidurnya namun, badannya terasa sangat sakit semua, lalu dia bersandar di sebuah pohon. Lalu dia juga kaget mendapati pohon yang dia buat bersandar adalah daun bawang yang baru saja ditanamnya. Jika di dunia luar ini tidak mungkin. Namun mungkin hal ini terjadi karena Sejun berada dalam menara. Benar, ini sangat mungkin kekuatan dari menara. Sejun memeriksa tumbuhan lain, ternyata tidak tumbuh sebesar daun bawang. Sejun memutuskan untuk memotong daun bawangnya, agar sinar bisa sampai kepada tumbuhan lain. Namun daun ini sangat tebal sampai Sejun mengerahkan seluruh tenaganya. Sejun mencoba daun bawangnya, dan merasakan kalau rasanya terlalu pedas, sampai lidahnya terasa terbakar. Sejun refleks meminum air dalam gua, namun untungnya perut Sejun tidak merasa sakit karena rasa pedas. Sejun memutuskan untuk mengeringkan daun bawangnya. Lalu dia mulai memakan tomat cherry-nya. Sejun menyadari di menara, matahari tidak pernah tenggelam, namun terkadang ada fenomena yang disebut Blue Moon. Dia menyadari itu hanya terjadi di lantai 10 ke atas. Sejun juga merasa kalau naga yang dia lihat bukanlah halusinasinya. 10 tahun yang lalu, salah satu guild besar bernama Phoenix, membuat pencapaian besar dengan menyelesaikan lantai 37. Informasi tentang lantai 30 ke atas adalah sangat rahasia. Namun lantai 30 ke bawah dapat ditemukan di media sosial. Di lantai 2-10 ada tentara kerangka, 11-20 ada goblin, 21-30 ada ORC, dan menurut beberapa rumor ada monster laba-laba di lantai 31. Mereka tidak pernah menyebut tentang adanya naga. Lalu di mana Sejun sekarang? Mungkin Sejun berada di lantai yang bahkan belum bisa diselesaikan oleh para petualang. Sejun merasa ada hujan. Namun di sini tidak pernah terdengar ada cuaca hujan. Sesuatu bergerak cepat. Apakah itu monster? Bayangan putih terlihat. Setelah diamati dia seperti bola bulu, dengan air liur yang menetes deras dari mulutnya. Kelinci putih? Apakah dia monster? Atau hanya kelinci biasa? Namun seketika kelinci itu melompat, Sejun berusaha menangkapnya. Sejun tidak mau kaki kelinci itu patah jika jatuh dari ketinggian. Namun kelinci itu menggunakan kepala Sejun sebagai tumpuan. Gerakannya sungguh lincah. Ini bukan seperti kelinci biasa. Kelinci itu menatap daun bawang dengan seksama.
lalu meminta izin dengan tangannya yang menunjuk. Oh, kamu ingin makan itu? Sebentar akan kuambilkan. Setelah daun bawang ada di tangan kelinci itu, dia langsung memakannya. Sejun melihatnya dan berkata, jika kau mau aku akan ambilkan lagi. Setelah kelinci ini terlihat tenang, dia mengatakan pipi-pipi. Ternyata dia memanggil kelinci lainnya. Yang satu ini malah lebih hebat saat mendarat. Betina, dia terlihat seperti kelinci betina. Dia mengeluarkan topi jerami dan alat penyiram tanaman itu seperti item. Tunggu sebentar, rupanya kalian ini pasangan. Dengan ekspresi lucu mereka berpelukan di depan Sejun.